Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat atau mempacking oleh-oleh haji ya. Kemudian saya juga akan menampilkan kira-kira harganya berapa berdasarkan harga terkini tahun 2023. Itu harganya saya cari di beberapa media online, jadi harga terbaru teman-teman sekalian ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung ya, silahkan tekan subscribe ya, kemudian tekan tombol jempolnya, tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi terakhir dari channel saya ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Baik teman-teman, ini adalah oleh-oleh haji yang saya buat sendiri gitu teman-teman ya. Teman-teman juga bisa membeli yang sudah satu paket seperti ini. Ya, harganya juga hampir mirip-mirip, tapi kalau kita buat sendiri, itu kualitas barangnya lebih bagus dan lebih tahan lama ya teman-teman sekalian ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman, satu kotak satu dus itu isinya 5 jenis ya. Ini versi saya. Kalau teman-teman ingin mengganti dengan oleh-oleh yang lain juga nggak masalah ya. Jadi yang pertama adalah di situ ada kismis ya. Kismis itu adalah anggur yang dikeringkan. Kemudian ada kacang Arab. Kemudian ini yang utama air zam-zam ya. Kemudian ada kurma dan coklat. Ini coklatnya coklat kerikil, coklat Turki ya teman-teman sekalian ya. Jadi satu pak itu isi 5 macam. Ya, baik selanjutnya. Nah ini teman-teman sekalian, eh, kotaknya atau kardusnya ini yang versi terbaru, cantik-cantik sekali teman-teman ya. Kalau versi lama itu yang punya saya itu kotak biasa gitu kan, model jadul lah ya. Kalau yang sekarang itu modelnya kotak terus sudah ada pegangannya. Jadi teman-teman tidak usah membeli plastik lagi atau kantong lagi untuk apa? Untuk membungkus kotak tadi. Ini tinggal dimasukkan saja gitu kan, lebih praktis. Dan ini harganya teman-teman rata-rata per kardus per kotak itu harganya Rp1.000. Ya, jadi murah sekali teman-teman ya, murah. Tapi ada juga yang agak sedikit mahal, misalkan ada yang 1.200, 1.300. Jadi rata-rata sekitar Rp1.000 per kotaknya. Baik, selanjutnya. Nah, ini harga botol zam-zam yang kosong ya. Isi 80 mili itu bisa diisi sampai 100 mili ya teman-teman sekalian ya. Nanti kita coba hitung berapa keperluan air zam-zamnya nanti di belakang paparan ini ya, di bagian terakhir. Jadi harga botol zam-zamnya 1.000, kemarin tadi kotaknya Rp1.000. Ini sudah Rp2.000. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah air zam-zamnya teman-teman sekalian. Jadi air zam-zam yang asli ya, yang packing atau pengemasan dari Arab Saudi itu bentuknya galon isi 5 liter ya. Jadi teman-teman hindari membeli air zam-zam yang berbentuk jerigen ya, karena di Arab Saudi nggak ada yang bentuknya jerigen ya. Semuanya berbentuk galon isi 5 liter dibungkus plastik kemudian dibungkus kardus. Nah, itu yang asli ya. Ini contohnya di kanan atas ya, paling kanan atas. Nah, seperti ini kira-kira. Ini yang asli. Kalau yang jerigen saya kurang tahu apakah ini asli atau tidak ya. Tapi kalau yang dari Arab Saudi itu pengemasannya seperti ini. Ya, teman-teman sekalian, ya. Itu harga 1 galon isi 5 liter itu Rp500.000 rata-rata ya. Ada yang 400.000, ada yang 600.000. Jadi saya rata-ratakan sekitar 500.000. Tergantung di mana teman-teman tinggal ya. Karena zam-zam ini impornya itu datangnya langsung ke Jakarta. Jadi teman-teman kalau daerahnya jauh dari Jakarta, kan dari Jakarta dibawa lagi ke sana ya, itu perlu ongkos lagi, mungkin agak sedikit mahal gitu. Itu teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kacang Arab. Ya teman-teman, kacang Arab itu rata-rata kilonya Rp30.000 ya per kilonya.
Jadi murah ya, murah sekali teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya ini kismis ya. Nah, teman-teman untuk kismis belilah yang berwarna cerah ya, agak kekuningan keemasan gitu. Ya ini kalau yang agak kekuningan ini rasanya manis, agak asam-asam jadi enak ya. Kalau yang hitam itu dari anggur hitam rasanya manis sekali ya. Jadi kurang nikmat gitu ya. Kalau yang kuning-kuning itu agak ada masam-masamnya sedikit gitu ya. Ini per kilo rata-rata sekitar Rp50.000 ya untuk kismis. Baik, selanjutnya. Nah, ini coklat kerikil ya, coklat kerikil itu kalau yang asli itu dari Turki impor ya. Rata-ratanya di sini harga per kilonya Rp80.000. Ini coklat kerikil ya, bentuknya seperti kerikil-kerikil gitu kan. Dan rasanya enak kalau yang original, yang asli dari Turki ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah kurma. Saya sarankan kurmanya adalah kurma Tunisia tangkai ya. Itu lebih awet dan rasanya lebih enak dibanding kurma yang lain ya, menurut versi saya teman-teman ya. Dia teksturnya renyah gitu, renyah, jadi tidak lembek ya. Jadi ketika digigit itu renyah dan dia tahan agak lumayan lama gitu teman-teman sekalian. Biasanya expirednya itu sekitar 1 tahun ya, rata-rata. Jadi harga per kilonya itu sekitar 70.000 ya. Ada juga yang kemasan setengah kilo itu 35.000 sampai 40.000 ya. Nanti teman-teman bisa atur saja perlunya berapa gitu kan. Nanti tinggal dibeli ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah tambahan di luar tadi yang box. Ini saya tambahkan juga sajadah kecil ya, sajadah kepala itu yang ada yang berbentuk panjang, persegi panjang, ada yang berbentuk kotak ya. Itu rata-rata harganya antara 10.000 sampai 15.000 per lembar ya, per satu sajadah ya. Ini harganya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini kopiah haji, kopiah putih ya. Teman-teman bisa pilih yang mana saja. Ada yang paling murah harga 1.300 ya, 1.300. Ada juga harga yang 1.800, ada yang 5.000, ada yang 8.000. Saya rata-ratakan sekitar harga 5.000 lah ya, yang agak pantas gitu kan. Teman-teman nanti bisa cari sendiri yang harga berapa gitu kan, kalau memang ingin menambahkan kopiah haji ke dalam oleh-oleh haji ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini total perkiraannya teman-teman sekalian ya. Ini untuk membuat sekitar 50 paket ya, 50 paket oleh-oleh ya. Jadi untuk membuat 50 paket oleh-oleh itu kita perlu air zam-zam 1 galon isi 5 liter ya. Nanti dimasukkan ke dalam botol zam-zam, per botol itu 100 ml. Jadi kita dapat 50 botol ya. Untuk zam-zam ini berarti kita butuh 50 botol ya, 50 botol. Baik, kemudian kacang Arab ya. Kacang Arab itu per paket tadi ya, per plastik kantong kecil itu sekitar 20 gram ya. Rata-rata sekitar 20 gram untuk kacang Arab, kismis, kurma Tunisia, coklat kerikil itu rata-rata kita kemas 20 gram per plastik ya. Kalau teman-teman susah menghitung, wah ditimbang satu-satu mah repot Pak katanya. Nah, untuk kacang Arab itu isinya sekitar 2 sendok makan masuk plastik. Nah, ya. Kalau kismis cukup 1 sendok makan. Coklat kerikil juga 1 sendok makan. Nah, untuk kurma Tunisia isinya cuma 3 butir, 1 plastik itu. Jadi gampang hitungnya teman-teman ya. Jadi untuk kacang Arab perlu 1 kilo, harga 30.000 ya. Kemudian untuk kismis perlu 1 kilo, untuk kurma Tunisia perlu 1 kilo, untuk coklat kerikil perlu 1 kilo. Nah, kotaknya, kemasannya, dusnya itu kita perlu 50 biji karena untuk 50 paket, dan botol zam-zamnya kita perlu juga 50 biji ya, 50 buah untuk 50 paket. Nah,
Kemudian sajadah kecil ini yang agak mahal ya. Satu sajadah itu 15.000 ya. Kalikan 50 paket sekitar 750.000. Kemudian peci haji ini saya masukkan harga yang 5.000 ya. Jadi kita perlu untuk 50 paket berarti 250.000. Sehingga total biaya untuk membuat 50 paket oleh-oleh itu sekitar 1.830.000 ya. Ini kalau disertakan sajadah kecil dan peci ya. Kalau di luar sajadah kecil dan peci haji itu tinggal dikurangi saja, dikurangi 1 juta, berarti hanya 830.000 ya. Murah teman-teman ya, murah sekali ya. Baik, jadi air zam-zam kalau kita hitung per paket ya, untuk per paketnya gitu ya, air zam-zam harganya 10.000 karena 5 liter dibagi 50 botol ya sekitar 10.000 rupiah jatuhnya gitu kan. Untuk kacang Arab per paketnya 600, untuk kismis 1.000, untuk kurma Tunisia 1.400, untuk coklat kerikil 1.600, kotaknya kemasannya 1.000 dan botolnya 1.000 ya. Kemudian sajadah kecil 15.000 dan peci haji 5.000. Jadi totalnya satu paket lengkap dengan sajadah dan peci itu cuma 36.600 ya, 36.600. Tapi kalau teman-teman tidak menambahkan sajadah dan peci ya, tinggal dikurangi saja 20.000. Oleh karena satu paket itu harganya cuma 16.600. Jadi murah ya. Murah teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman beli jadi itu ada yang harga 15.000 satu paketnya ya. Cuma isinya sedikit dan kadang-kadang kualitasnya kurang bagus, teman-teman. Jadi kemarin sebelum saya berangkat haji ya, saya mengepak sendiri ini. Jadi saya mau kualitasnya yang bagus gitu. Jadi kita ngasih ke tetangga, ke saudara itu nggak malu gitu ya. Nanti ngasih kurmanya jelek gitu kan, atau kacang Arabnya melepes gitu kan, jadi nggak enak dimakan gitu kan ya. Terus kualitas coklat kerikilnya kurang enak gitu kan. Karena saya pernah membeli dua merek ya. Itu salah satu merek tuh rasanya kurang enak. Ya, yang satu enak. Jadi saya beli ya merek yang rasanya enak gitu ya. Jadi saya pilih sendiri supaya kualitasnya bagus. Ya. Jadi teman-teman, untuk oleh-oleh ini kemarin waktu awal ya di perkiraan biaya saya anggarkan 2 juta. Nah, maksudnya 2 juta itu seperti ini. Kira-kira olehnya untuk 50 paket. Tinggal teman-teman dikalikan saja, misalkan Pak, saya mau bikin 100 paket, berarti dikalikan 2 kan gitu ya. Misalkan mau dibikin 200 paket, berarti dikalikan 4 gitu ya. Jadi ini perkiraan biayanya. Dan teman-teman, jika teman-teman belanjanya di toko oleh-oleh yang di kota, datang kita langsung gitu kan, itu harganya agak sedikit mahal daripada kalau kita beli di online ya, secara online ya. Tapi resikonya kalau beli di online itu kita belum tahu kualitas, teman-teman. Kita nggak bisa icip-icip lah istilahnya gitu, nggak bisa nyobain gitu kan. Kalau kita datang ke tokonya, ke toko oleh-oleh haji, itu biasanya ini harga sekian, ini barangnya, ini harga sekian, ini barangnya. Kita bisa nyoba dulu. Kita bisa nyoba dulu tuh. Wah, ini enak nih. Wah, ini kurang gitu kan. Kita bisa milih. Cuma harganya beda kalau kita membeli secara online. Ya, itu teman-teman. Tapi kalau untuk merek-merek yang sudah terkenal, saya pikir lebih bagus kita beli online karena lebih murah ya. Mereknya sudah terkenal dan sudah terpercaya gitu kan. Tapi kalau merek-merek yang belum terkenal, lebih baik kita beli ke toko oleh-oleh. Kita cobain kan gitu ya. Kita cobain mana yang paling enak ya. Jadi itu teman-teman ya. Teman-teman, ini sekitar biayanya. Kemudian kalau kita sudah beli, kita kemas masing-masing per paket, tinggal kita masukkan ke kemasannya. Ya, jadi kalau ada
tetangga kita bagi, ke family kita bagi, atau ada teman-teman yang masih dinas, teman-teman di kantor, bisa juga berbagi ya. Utamanya yang mereka nantikan adalah air zam-zam. Ya, kalau yang lainnya sih hanya pemanis saja gitu. Kalau air zam-zam itu yang paling utama, oleh karenanya di sini paling mahal ya, sekitar 500 ribu rupiah ya, sekitar 500 ribu. Tapi kalau teman-teman di Tanah Suci itu bisa minum air zam-zam sekenyangnya ya, tiap hari minum sekenyangnya ya, sekenyangnya, karena nanti kalau di Indonesia harganya mahal ya teman-teman ya. Baik, itu sedikit gambaran terkait dengan oleh-oleh. Saya sarankan teman-teman sebelum berangkat oleh-oleh sudah dipacking, sehingga nanti kita ibadah itu sudah tenang, nggak mikirin oleh-oleh gitu kan. Nanti kalau ini belum dipacking, teman-teman mikirnya oleh-oleh, segala yang di Tanah Suci dibeli, nanti nggak kebawa gitu kan, nggak kebawa. Tapi kalau kita udah siapkan, ya paling kita beli 1-2 lah untuk orang tua, untuk orang-orang terdekat gitu kan. Karena secara global yang lainnya sudah kita siapkan. Jadi insya Allah nanti perjalanan hajinya lebih tenang, kita nggak terlalu memikirkan oleh-oleh gitu ya. Itu teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah itu sedikit pengalaman saya terkait dengan oleh-oleh haji teman-teman ya. Teman-teman bisa tiru ya. Kalau misalkan mau dikombinasi, oh Pak, ini kayaknya terlalu banyak yang manis ya. Kalau kurma manis gitu kan, coklat manis, anggur juga rasanya manis, yang asin cuma kacang Arab. Bisa juga diganti dengan misalkan kacang almond atau kacang pistachio. Cuma itu harganya mahal. Harganya mahal ya teman-teman ya. Kalau kismis kan masih terjangkau lah ya, terjangkau. Di sini yang agak sedikit mahal adalah coklat kerikil, coklat Turki ya. Ada juga yang menggunakan coklat tafel. Ya, coklat tafel itu yang per biji ya. Itu bisa juga nanti dimasukkan cuma 1 biji coklat tafel ya. Itu teman-teman bebas bisa melakukan variasi gimana bagusnya gitu ya, seperti itu. Itu hanya gambaran saja teman-teman sekalian. Ya, baik. Sementara itu dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.